Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Sofyanti. Saya dari mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3. Tugas matkul Tafsir Hadis Manajemen. Dosen pengampu Bapak Najamuddin SPDI MA. Ini adalah ujian praktek mata kuliah Tafsir Hadis Manajemen, menghafalkan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis tentang manajemen beserta artinya. Definisi manajemen menurut S. Mahmud Al-Hawari. Al-idaratu hiya ma'rifatun ila aina tadhabu wa ma'rifatul musyakilil lati tujanibuha wa ma'rifatul quwa wal awamilil lati tan'aridu laha ma'rifata kaifiyatit tasarrufi laka walibakhiratika wa taqamil bakhirati wa bikafaati wa biduni diya'i fi marhalati dhihabi ila hunaka. Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Surah yang pertama yaitu Surah Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Yang ketiga yaitu surah Al-Mujadilah ayat 7. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Artinya, tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang keempat yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang kelima yaitu surah Al-An'am ayat 165. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Definisi organisasi menurut Mahmud Al-Hawari adalah wad'u kullu syai'in fi makanihi wa kullu syakhsin fi makanihi wa raddul asya'i bi ba'diha wal ashkhasi bi ba'diha min ajli takwini wihdatin mutakamilatin akbaru min mujarradil jam'i al-hisabi li ajzaiha. Artinya, menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Demikian juga setiap anggotanya merupakan ikatan dari perorangan terhadap yang lain guna melakukan kesatuan tindakan yang tepat menuju suksesnya fungsi masing-masing. Ada beberapa hadis yang menjelaskan organisasi dan perencanaannya, yaitu An Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Artinya, dari Thawban radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada satu golongan dari umatku yang menang karena di atas kebenaran, tidak akan merugikan mereka orang yang menghinanya sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala selama mereka tetap ada dalam keadaan demikian atau hak. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Man ra'a min amirihi syai'an
yakrahuhu falyasbir alaih fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Artinya, barang siapa yang mendapatkan dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak sukai, maka hendaklah bersabar. Sesungguhnya, barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah sejengkal saja, lantas ia mati, maka ia mati jahiliyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi ala al-jama'ati wa man syadza syadza ilan nar. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Pertolongan Allah kepada al-jamaah. Barang siapa yang menyendiri akan menyendiri ke neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Umar. La islama illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Artinya, tidaklah Islam kecuali dengan berjamaah, tidaklah berjamaah kecuali dengan beramir, tidaklah beramir kecuali dengan bertaubat. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duyi'atil amanatu fatadhiris sa'ata. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fatadhiris sa'ata. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Seorang bertanya kembali, bagaimana hilangnya amanah itu, wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, jika urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.